Iqbal, Sleepless in Mind, lahir di Malang dengan nama lengkap Muhammad Iqbal, merupakan seorang rapper berdarah Maluku. Gue Iqbal, Sleepless in Mind, pendiri sekte pemuja umbul-umbul. Teman-teman, Iqbal adalah seorang rapper yang fleksibel. Menurut penuturannya langsung bahwa presentasi hidupnya di musik rap sendiri lebih besar daripada kehidupannya yang lain. Dan fakta uniknya adalah nama Iqbal justru berawal dari ketidaksengajaan. Ia terinspirasi menggunakan nama tersebut setelah melihat namanya disimpan dengan sebutan Iqbal atau 8 bal di daftar kontak temannya. Dan fakta unik yang lain adalah ia mengenal hip hop justru dari tetangganya yang seorang rocker. Dan lagu pertama yang ia dengar adalah lagu dari Public Enemy. Teman-teman, setelah sudah ada rangsangan dari lagu-lagu Public Enemy, akhirnya lagu-lagu berikut yang ia dengar adalah lagu dari Iwake pada album Bebas. Lagu-lagu tersebut ia dengar pada saat masih duduk di kelas 4 SD. Dari situlah ia mulai menyukai musik hip hop. Tapi ia sebatas pendengar karena ia tinggal di kota kecil yang sangat susah untuk mendapatkan akses karena belum ada komunitas hip hop pada saat itu. Bahkan untuk mendapatkan Minus One saja sangat susah. Untuk teman-teman yang tidak tahu, Minus One ini semacam audio kosong dari lagu yang sudah dirilis, semacam karaoke-nya begitu. Karena keterbatasan akses untuk bersolo karir, akhirnya ia putuskan untuk berkreasi dalam format band dan mulai manggung sekitar tahun 2003. Dan lagu-lagu yang ia sering bawakan dalam manggungnya adalah lagu-lagu dari Limp Bizkit. Teman-teman, kemudian pada tahun 2005, Iqbal sempat ke Ambon karena harus pindah sekolah karena beberapa alasan kedisiplinan. Kurang lebih 2 tahun di Ambon, kemudian ia kembali ke Malang pada tahun 2007, dan pada tahun yang sama ia berangkat ke Jogja untuk berkuliah. Di sana ia bertemu dengan teman-teman komunitas hip hop di Jogja. Iqbal sempat bergabung dengan JHF atau yang kita kenal dengan Jogja Hip Hop Foundation berkat bantuan salah satu seniornya dari grup Jahanam. Teman-teman, di Jogja Hip Hop Foundation yang digawangi oleh Marjuki atau kita kenal dengan Kill the DJ sempat mengajak Iqbal dan Dimas bergabung dalam 2 album kompilasi, yaitu album kompilasi Putri Battle 1 dan album kompilasi Putri Battle 2. Dalam kompilasi ini, mereka sebelumnya menggunakan nama Blues Clues, mengganti namanya menjadi Gato Loco. Dan salah satu lagu mereka yang cukup populer adalah Catatan Akhir Tahun antara Lebaran dan Natal. Teman-teman, Putri Battle ini adalah album kompilasi di mana liriknya diambil dari puisi-puisi karya para pujangga. Nah, Iqbal juga masuk dalam film dokumenter hip hop di Ningrat yang dibesut oleh Jogja Hip Hop Foundation. Di film itu, Iqbal menjadi satu-satunya rapper yang berasal dari luar Jawa. Teman-teman, pada tahun 2008, Iqbal mulai memproduksi lagu solonya sendiri, seperti lagu Menikahlah Denganku, Menunggu, Pria Banding, dan lagu-lagu yang lain. Saat itu, Iqbal sudah memiliki banyak lagu yang dibagikan secara gratis atau bebas download di situs reverbnation.com. Nah, saya dulu sering download lagunya Iqbal di sini dan tidak tahu situs ini masih ada atau tidak. Bahkan YouTube saya yang ini dulunya saya kasih nama Kneik. Kneik ini adalah nama fanbase-nya Iqbal. Bahkan postingan-postingan di Facebook saya di tahun-tahun atau awal-awal tahun saya mendengarkan lagunya, itu masih ada. Saat itu situs Reverb Nation untuk tingkat nasional, Iqbal menempati posisi kedua di bawah Saikoji. Untuk tingkat regional Jogja, Iqbal menempati posisi pertama. Iqbal melakukan semuanya secara bertahap, mulai dari Jogja, Jakarta, dan kota-kota lain. Manggung di kafe-kafe, pentas jalanan, klub, sampai di event internasional bergensi seperti Ambon Jazz Plus Festival pada tahun 2009 lalu. Nah teman-teman, Iqbal juga membentuk sebuah grup yang diberi nama The Baku Tumbuh sebagai salah satu kontribusinya untuk mengangkat saudara-saudaranya atau saudara-saudara Malukunya untuk berkarya di dunia rap. Dan The Baku Tumbuh Group ini menjadi salah satu kelompok hip hop fenomenal dari Maluku. Dia telah memberikan kontribusi atau memberikan pengaruh kepada masyarakat muda di Maluku pada khususnya, bersama dengan mitra rapnya selama 2 tahun. Dengan grup ini, Iqbal berhasil mengajak teman-temannya dari satu daerah untuk berani berkarya dan mengembangkan keahlian diri mereka. Nah, setelah menyelesaikan kuliahnya di Jogja, Iqbal kemudian berangkat ke Jakarta berniat untuk kerja kantoran. Namun, karena Iqbal sendiri adalah tipe orang yang tidak terlalu suka dengan rutinitas harian yang terlalu banyak seperti umumnya orang, maka untuk itulah ia memutuskan fokus pada musik hip hop. Menurut penuturannya Iqbal bahwa sebenarnya ia tidak terlalu bersinggungan dengan industri. Ia justru dikenal karena bergabung dengan komunitas dan dari lagu-lagu distriknya terhadap beberapa musisi yang hari ini justru membuatnya malu untuk membicarakan
momen-momen itu. Mungkin teman-teman yang lahirnya tahun 80 akhir atau 90-an yang pencinta hip hop pasti tahu konflik yang terjadi antara Iqbal dan beberapa musisi. Ia juga mengakui bahwa sesuatu yang negatif memang cepat naik, walaupun ia juga menepis bahwa lagu diss track yang ia buat bukan tujuannya untuk naik. Ia hanya menyampaikan keresahannya terhadap beberapa musisi saja. Ia juga mengakui itu adalah tindakan yang keliru karena waktu itu ia masih sangat muda, masih panas istilahnya. Teman-teman masih ingat ia sempat berkonflik dengan Jiton Hip Hop Community seperti Eko Show, Bonnie MC, Ical, Yongki, terus dengan Saikoji, Kangen Band, Agnes Monica, dan terakhir Young Lex. Kalau yang terakhir ini sepertinya Young Lex yang mulai menyentil Iqbal duluan. Itu yang saya ingat teman-teman. Selain bersinggungan dengan beberapa musisi yang saya sebutkan tersebut, ternyata Iqbal juga sering bersinggungan dengan para penggemarnya. Dalam cerita yang ia sampaikan bahwa para orang tua yang kebetulan menemani anak mereka untuk menontonnya manggung, seringkali menegurnya di akhir acara. Mereka cenderung memintanya untuk tidak membuat lagu-lagu yang berisikan dengan kata makian. Dan ia menambahkan bahwa sebisa mungkin ia membatasi hal itu, walaupun masih sering kebablasan. Pada tahun 2010, Iqbal mengeluarkan sebuah single yang berjudul Selingkuh. Lagu itu sangat fenomenal di kalangan anak hip hop, dan lagu itu sempat menjadi juara 1 di event Popmaya. Iqbal kemudian mengeluarkan album pertamanya pada tahun 2015 dengan judul Kenalan. Pada tahun 2017, Iqbal bersama The Baku Tumbuk sempat merilis sebuah lagu dengan judul The Baku Tumbuk Returns yang pada awalnya menghadirkan Iqbal, Agil, dan Zain Panzer, namun pada akhirnya berubah format dan menghadirkan Iqbal, Agil, Kaylan Boy, atau yang kita kenal sekarang dengan KB, I'm Hafiz, dan Gibran tanpa Zain Panzer tentunya. Lalu dalam podcast yang ia hadiri pada tahun 2023, Iqbal mengatakan jika ia sudah mengeluarkan sekitar 200 lagu, walaupun ia mengatakan bahwa itu secara umum, karena ada lagu yang proper dan ada yang tidak. Nah teman-teman, setelah pandemi COVID-19, Iqbal dan manajemen mulai mengumpulkan lagu-lagu lamanya untuk dibuatkan kontennya dan mengupload ke semua platform-platform yang tersedia. Dan mulai merilis karya baru dengan sesuatu yang lebih organik. Dalam artian, ia tidak menggunakan beat digital, tapi semuanya direkam manual, seperti suara drum, keyboard, bass, gitar, dan lain-lain. Teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga informasi ini bermanfaat.